Halo semuanya, selamat datang kembali Mr. Craft di sini dan kali ini kita akan belajar membuat professional advertisement menggunakan After Effects. Namun sebelum itu silahkan subscribe dan mari kita intro. Oke, seperti biasa setelah teman-teman membuat new project, teman-teman akan dihadapkan dengan tampilan seperti ini. Kemudian kita akan mengatur compositionnya. Kita pergi ke composition setting, atur nama, kemudian ukuran, frame rate, dan juga durasinya 10 detik. Biarkan backgroundnya menjadi hitam, lalu klik OK, dan kita membuat new solid color dulu. Biarkan menjadi hitam warnanya, dan kita masukkan semua file yang kita butuhkan. Kita import. Semua file ini bisa teman-teman download dari Google dengan format PNG. Dan kita masukkan dulu terlebih dahulu gambar debu seperti ini. Teman-teman bisa search di Google just image atau gambar debu, dan kita masukkan produknya. Lalu kita resize, dan kita matikan dulu layer just image atau gambar debunya, dan ketik gradient ramp di effects-nya. Kita akan mengatur solid color-nya, atur menjadi gradiennya menjadi seperti ini. Oke, kita hidupkan lagi gambar debunya dan ubah modenya menjadi screen. Setelah itu atur opacity-nya 70% dan atur menjadi 3D gambar debu dan produknya, dan kita membuat kamera presetnya 35 mm dan juga null object. Atur null objectnya menjadi 3D dan kita pasangkan atau kita parentkan kameranya ke null objectnya. Kemudian kita akan masukkan gambar-gambar pendukung lainnya. Ubah dulu view-nya menjadi horizontal. Yang segitiga ini adalah kamera kita, yang di ujung segitiga itu adalah kamera kita. Apapun yang kita letakkan berada di bawah berarti lebih dekat dengan kamera, dan apapun yang berada di atas adalah berarti lebih jauh dari kamera. Konsepnya seperti itu. Sebagai contoh akan aku masukkan pertama gambar pendukung pertama, yaitu gambar jeruk. Ubah menjadi 3D. Kita resize. Oke, kemudian kita belakangkan atau kita mundurkan, berarti menjauhi kamera dengan menekan warna biru. Panah warna biru itu melambangkan Z. Jadi untuk mengatur kamera kita akan berubah position dan rotasinya nanti, dan kita hanya memerlukan Z position atau Z rotation. Jadi apapun yang kita rubah adalah Z position dan Z rotation. Jadi untuk 3D kita mempunyai X, Y, dan Z. Yang kita atur adalah Z-nya atau Z-nya. Jadi konsepnya kamera berarti kalau lebih jauh dari kamera gambarnya semakin kecil, kalau lebih dekat dengan kamera berarti gambarnya semakin besar. Kemudian yang garis di tengah itu adalah titik fokus dari kamera. Nanti kalau kita mengatur fokusnya, apapun yang berada di tengah dan mendekati tengah berarti lebih fokus. Kira-kira seperti itu. Kita duplicate saja gambar lemonnya. Sorry, ini lemon bukan jeruk. Kita perbanyak. Atur ukurannya, kemudian posisinya. Ingat konsepnya, semakin jauh dengan kamera berarti semakin kecil, dan semakin dekat dengan kamera berarti semakin besar. Oke, kemudian kita bisa merotate-nya atau memutarnya. Ingat, yang kita rotate adalah Z rotation-nya.
rotate ketika ada huruf Z seperti yang saya bilang tadi. Apapun yang kita rubah di sini adalah Z, entah itu position atau rotationnya. Kemudian kita masukkan ornamen-ornamen lain atau gambar pendukung lain. Akan aku percepat karena ini memakan waktu yang lama. Terserah nanti teman-teman posisinya di mana, ornamennya apa saja. Oke, kira-kira sampai mendapatkan tampilan seperti ini, dan kita akan menganimasikannya dulu. Kita pergi ke kamera, lalu atur kameranya terlebih dahulu, on kan, kemudian atur levelnya menjadi 300% dan aperture-nya menjadi 200 pixels. Kemudian kita atur sehingga kameranya fokus berada di produk sprite-nya ini. Yang berada di tengah, seperti yang saya katakan tadi, yang berada di tengah adalah semakin di tengah semakin fokus di garis tengah itu. Apapun yang mendekati garis tengah berarti semakin fokus. Jadi produk sprite-nya itu tepat berada di garis tengahnya. Oke, setelah itu teman-teman untuk kameranya atur posisinya, buat dua keyframe. Keyframe yang pertama, keyframe yang kedua dulu buat satu keyframe, dan keyframe yang ke pertama jauhkan kameranya hingga sejauh mungkin. Geser kameranya hingga sejauh mungkin, dan keyframe yang ketiga copy saja dari keyframe yang kedua, dan keyframe yang keempat copy saja dari keyframe yang pertama. Kalau kita play, oke, sorry, tadi F9 dulu untuk isi is dan atur kurvanya menjadi seperti ini. Oke, kalau kita play seperti itu. Kemudian kita akan memilih beberapa gambar pendukung yang berada di depan-depan ini. Kita naikkan ke atas karena kita akan membuat animasi dari gambar-gambar tersebut. Kita naikkan dulu ke layer paling atas, dan kita rubah warnanya menjadi kuning untuk kita menandai, untuk memudahkan kita. Kita pilih warna, kita pilih gambarnya, kemudian kita naikkan. Gambar-gambar inilah nanti yang kita akan jadikan animasi pendukung. Oke, sudah, dan klik R untuk rotasinya. Buat keyframe pertama, pergi ke detik keempat tambah detik dan atur Z rotationnya ke 20 derajat. Kemudian kita randomkan beberapa, kita ganti ke minus 20 agar animasinya tidak monoton. Dan kalau kita play kira-kira seperti ini.
terlihat berputar ya, walaupun tidak signifikan, tapi nanti ketika sudah di render akan terlihat putarannya. Kemudian kita buat new null object lagi karena kita akan membuat efek bergetar kameranya. Klik play position, kemudian sambil menekan Alt klik tombol itu dan ketikkan wiggle dalam kurung 3,2 dan kita parentkan atau nul pertama ke nul yang kedua, maka akan ada efek kameranya bergetar seperti itu. Kemudian kita atur posisinya agar animasinya lebih terlihat. Kita pilih semua layer kuning, kita atur posisinya dan kita dekatkan untuk keyframe yang kedua. Kita lebih dekatkan dengan kamera. Kalau kita play hasilnya akan seperti ini, seperti melayang lebih mendekati kamera. Lagi setelah itu kita pergi ke produknya, kita akan membuat rotation effect atau efek berputar. Klik R pada produknya, kemudian buat keyframe dan tambahkan Z rotationnya, kita miringkan ke kanan sedikit saja. Lalu kita pergi ke null object untuk atur posisinya. Keyframe pertama dan keyframe yang kedua lebih dekatkan ke kamera. Dan geser keyframe-nya ke detik kelima. Kalau kita play hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita import satu video. Tadi aku sudah download di YouTube, namanya Space Water atau cipratan air gitu, green screen ya. Lalu tarik ke layernya dan ini dia. Yang kita butuhkan adalah ketika cipratannya terjadi. Jadi akan aku potong di sini. Oke, kira-kira seperti itu. Lalu kita akan menghilangkan hijau-hijaunya. Ketik saja color key, linear color key. Lalu drag ke timeline-nya dan pilih mana yang dihilangkan. Atur color match-nya dan seperti itu. Oke, lalu turunkan ke bawah layar kamera dan kita ganti menjadi 3D mode. Opacity-nya kita turunkan sedikit saja dan scale-nya kita besarkan. Lalu kita geser ke belakang menjauh dari kamera. Opacity-nya kita turunkan terlebih dahulu. Kita play hasilnya seperti ini. Oke, look Nasran. Kemudian kita geser timeline-nya si debu ini. Konsepku adalah membuat debu ini seakan-akan cipratan dari si airnya ini.
Jadi akan aku letakkan ketika airnya mengikat. Ya, kira-kira seperti itu. Dan terima kasih.